Selamat siang kepada kita semua. Semoga kita di sini sehat selalu. Di sini saya Francisca dari kelas A2 pagi, NIM 1910/16909. Mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Baiklah, di sini saya akan presentasikan tugas saya, yaitu strategi promosi internasional. Di sini kita masuk ke kebijakan promosi internasional dan kebijakan strategi pameran perdagangan. Promosi internasional yaitu ada beberapa hal. Pertama, kebijakan promosi internasional. Kedua, promosi strategi global, kawasan atau lokal. 3. Strategi promosi ketika memasuki pasar ekspor baru. 4. Promosi internasional langsung dan tidak langsung. 5. Promosi kampanye. 6. Brosur dan katalog. 7. Iklan dan publisitas. 8. Badan periklanan. 9. Hubungan komunitas. 10. Sponsor dan raising dana. Di sini sponsor dan raising dana dapat terbagi menjadi studi khusus, Benetton, Red Bull, AXA, kampanye, OPT, Omnicom, 10 slogan iklan terbaik. Merek negara. Pertama, konsep merek negara. Kedua, pengaruh merek negara dalam pemasaran global. Ketiga, negara ini merek sebagai keunggulan kompetitif. 4. Internasional peringkat. 5. Penilaian agen. 6. Studi kasus. Di dalam studi kasus dapat terbagi beberapa, yaitu negara merek indeks, Cafe dari Kolombia, Bangga Afrika Selatan merek, India perangkat lunak merek. Sekarang kita masuk ke sebuah perjalanan bisnis. Di dalam sebuah perjalanan bisnis terdapat beberapa hal. Yang pertama, perjalanan bisnis internasional. Kedua, organisasi perjalanan. Ketiga, penjualan internasional. 4. Pasca kegiatan perjalanan. Pameran internasional dan e-promosi. Di pameran internasional juga terdapat ada 5 hal. Pertama, sebuah aspek kunci dari pemasaran internasional. 2. Tujuan partisipasi. 3. Pembuatan dan organisasi pameran internasional. 4. Pameran perdagangan utama di dunia. 5. Studi kasus Pininfarina di Auto Shanghai. Masuk ke e-promosi. Begitu pula dengan e-promosi, terdapat beberapa hal, yaitu pertama, konsep kunci e-promosi. 2. Mempromosikan online secara efektif. 3. Mesin pencari posisi. Nah, di sini terdapat kebijakan promosi. Kebijakan promosi merupakan faktor kunci dalam pasar global. Selain memutuskan promosi global atau lokal, jenis promosi bahwa kita harus melaksanakan akan terkait dengan sistem distribusi yang tersedia di pasar asing. Dengan ekspor langsung, eksportir harus menanggung semua biaya promosi. Namun, dengan ekspor tidak langsung perantara dapat berbagi dalam biaya ini dan berpartisipasi dalam desain itu. Di sini juga ada dengan promosi kita. Dengan promosi, kita memahami semua kegiatan yang dikembangkan oleh Departemen Pemasaran Internasional untuk
mengkonsolidasikan produk di pasar dengan bertujuan untuk meningkatkan penjualan, pengertian, dan gambar. Promosi kebijakan dalam perdagangan luar negeri bekerja dalam struktur dari bauran pemasaran. Kebijakan promosi berlaku untuk setiap negara yang perusahaan ingin ekspor. Di sini ada pemasaran global. Pemasaran global adalah bagian yang sangat penting dari informasi yang harus diperhitungkan oleh eksportir. Citra sebuah negara di pasar luar negeri tergantung pada banyak faktor. Di antaranya tentang kebijakan promosi asing dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan citra ini. Eksportir juga harus mencari tahu apakah citra negara-negaranya di pasar sasaran. Ada juga pemasaran internasional. Tanpa ragu, aspek kunci dari pemasaran internasional, eksportir menggunakannya baik untuk membuka pasar baru serta meluncurkan produk baru atau mendukung pekerjaan yang menyalur mereka. Yang terakhir, dengan media massa. Nah, di sini media massa tradisional konsumen terkena berondongan iklan, dan iklan mereka memiliki pilihan kecuali menonton iklan seluruh atau mengganti saluran atau mengubah halaman. Sekian presentasi dari saya ucapkan banyak terima kasih.